Gajian ya? Nggak ada yang mau pada jajan apa? Gue masuk. Aduh. Up. Mbak, kopi satu dong. Aduh, Neng, emangnya warkop kopi satu, kopi satu. Ini loh ada menunya. Makan. Tunggu deh. Mbaknya bukannya, saya suka lihat di acara sore-sore itu apa ya? Anchor itu, iya gak sih? Saya udah beralih profesi, Mbak. Oh. Tadinya kan perusahaan media, sekarang jadi perusahaan F&B gitu. Ya, makanya saya jadi barista. Hitung-hitung belajar lah. Gitu. Salut sama mbaknya. Semangat ya, Mbak. Kasih. Jadi mau pesan apa nih? Ntar aja deh, Mbak. Saya nungguin teman saya. Tinggalin sini boleh? Boleh. Ya udah. Oke. Kasih beli. Akhirnya. Apa kabar? Sorry nunggu berapa lama? Ya bentar aja. Macet Kak di jalan? Macet banget, tahu sendiri Tangerang gimana ya. Iya, aduh cuaca hari ini lagi kan. Untung banget nih kita nyempetin waktu buat ketemu. Sebenarnya aku tuh udah lama banget pengen cerita. Iya. Aduh, mana? Gue sempet lihat di sosial media lu kenapa gitu ya? Belakangan ini ya. Ini nih banyak perubahan dalam hidup, gitu. Tunggu Kak, pesan apa dulu nih? Oke, boleh deh kita pesan dulu kali ya. Mbak. Ya, mau pesan apa? Ini nih, yang Obsession for Americano. Oh, itu lagi nggak ada. Vendornya lagi nggak ngirim barang dulu. Soalnya lagi healing, halan-halan. Oke. Apa ya? Kalau gitu ini aja nih. Passion for tea. Nah, nggak ada boleh. juga. Nggak ada juga. Nih, gimana apa sih? Dong kok nggak ada semua? Tenang, kita punya yang spesial. Yang mana? Porridge for latte. Ya, intinya sih kopi pakai susu. Tapi kalau minum ini dijamin berani menghadapi masa depan. Pas banget. Menarik nggak? Pas banget bisa nemenin kita sore ini. Oke, ini 2 ya Mbak? Oke, siap. Ditunggu Thank ya. you, Mbak. Oke deh. Gimana kabar lu belakangan ini? Gue tuh sebenarnya lagi galau sih Kak. Maksudnya sekarang nih kan banyak banget kegalauan di pekerjaan, mengikuti banyaknya perubahan teknologi. Aduh, itu tuh bikin gue jadi mikir, ini kedepannya bagaimana gitu kan. Jadi sebenarnya menghadapi perubahan yang ada di depan mata, gue pengen minta masukan dari lu sih. Lu kan psikolog nih. Kan bantu gue untuk sebenarnya gimana sih caranya buat sebenarnya mungkin gak cuman gue sih ya, nanti teman-teman gue tuh juga pengen tahu caranya untuk menghadapi perubahan yang ada di depan mata. Dan juga sebenarnya apa sih hal yang paling utama yang harus kita miliki gitu loh buat ngehadepin perubahan-perubahan ini. Oke. Hal yang paling perlu kita milikin sebenarnya untuk menghadapi perubahan adalah self awareness kita dulu. Kita perlu tahu dulu ketika kita menghadapi suatu ladang, suatu sawah, suatu lapangan gitu ya. Kan pasti bakal takut banget kalau misalnya kita nggak tahu nih ke depannya bakal seperti apa. Kenapa kita takut seperti itu? Itu wajar sebenarnya ya ketakutan tersebut ya. Cuma kenapa kita bisa takut seperti itu kan karena kita nggak tahu apakah diri kita tuh punya kemampuan untuk menghadapi atau enggak. Jadi kita perlu kenali diri kita banget nih. Karena kan namanya perubahan, kan ada 2 tipe perubahan nih ya sebenarnya ya Bet ya. Ada tipe yang direncanakan sama ada yang nggak direncanakan gitu. Ya kalau yang nggak direncanakan itu kayak kita aja berubah lebih tinggi gitu, lebih kurus, lebih gemuk, apapun itulah gitu ya. Tapi yang direncanakan ini yang kadang menjadi sebuah tantangan tuh. Karena biasanya kan ada di kerjaan. Kita mau masuk sekolah mana gitu, mau nikah atau mau kerja dulu gitu, mau lanjutin karir atau mau fokus di mana gitu ya. Itu kan sesuatu yang perlu kita persiapkan dan untuk mempersiapkan kita butuh yang namanya tuh keberanian tuh sebenarnya. Iya. Berarti ya itu ya kuncinya. Self awareness terus udah gitu keberanian. Oke. Wih, cepet banget nih. Spesialnya. Oke. Makasih nih Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Wah. Silakan. Oke. Nah, tadi kan namanya juga perubahan. Nah, kita tuh juga dalam menghadapi perubahan pasti ada rasa takut.
yang seperti tadi kamu bilang, Kak. Yeah. Nah, untuk ngehadapin itu, gimana sih caranya supaya kita tuh tetap gak takut, tapi kita maju, kita gak nyerah sama keadaan gitu. Oke. Jadi kita pengen tetap move on gitu ya. Jadi jangan sampai kita mundur, karena yang namanya perubahan itu pasti kita bakal hadapi juga sih, mau nggak mau ya. Jadi yang mindset pertama yang saya selalu ajarkan nih selama saya jadi psikolog gitu ya, Bet ya, ke klien-klien saya adalah ingat kalau perubahan itu mau nggak mau kamu alami. Kalau kamu mau mundur sekarang, berarti kamu cuma menunda kamu mengalami itu. Oke, gitu, cuma menunda. Sebenarnya. Berarti ya sebenarnya cepat atau lambat ya perubahan itu pasti ada dan akan kita hadapi. Betul, ya Kak ya. Iya, jadi bakal dihadapin juga pada akhirnya sebenarnya. Iya. Yang kedua adalah ketika kita ingin emang tetap maju, kita nggak bisa untuk menolak emang perasaan takut itu. Tapi kita perlu memvalidasi kalau perasaan takut itu adalah bagian dari prosesnya. Perasaan takut bukan tanda kita mau mundur. Tapi perasaan takut adalah bagian dari proses di mana, ketika saya takut, normal loh berarti. Karena ini adalah tahap awalnya untuk bisa berubah gitu sebenarnya. Ya berarti ya takut nggak apa-apa, tapi takut nggak apa-apa, benar. Tapi ya kita menerima dulu kondisi ini dan tetap berpikir untuk ya udah maju, nextnya mau apa nih, mau ngapain? Karena iya sih, kadang tuh suka ngobrol sih sama teman-teman juga sih Kak. Kalau udah nih perubahan banyak banget di pekerjaan, ya macem-macem sih kondisi gitu kan. Teknologi sekarang semakin apalagi maju, teknologi semakin maju. Pesaing kita tuh udah mungkin bukan sesama orang lagi ya, teknologi gitu loh Kak. Nah, AI itu udah masa kini banget gitu kan. Dan kadang tuh kalau ngobrol sama teman-teman gue tuh Kak, yang ada malah jadi overthinking. Aduh, nanti ke depannya gimana ya? Ke depannya harus apa ya? Nah, itu sih paling sebenarnya ada masukan lagi nggak sih Kak dari lu untuk menghadapi seperti itu selain ya tadi rasa takut ya wajar gitu kan. Iya. Di salah satu, aku menambahkan ini sebelum masuk ke berikutnya. Jadi di salah satu pandangan tuh ada yang namanya radical acceptance ya. Radical acceptance itu adalah sebuah, kalau acceptance atau penerimaan kan sepertinya ya kita semua yang menerima lah. Di keadaan di kantor, keadaan dimanapun gitu. Tapi radical acceptance ini membuat kita, namanya tuh radikal, kita memaksa untuk menerima karena apa? Ya realitanya udah seperti ini, sehingga kita mau kabur kemana juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus menghadapi, tapi dengan mindset bukan pasrah. Iya. Mindsetnya adalah waktu COVID. COVID itu kita bisa mengendalikan COVID masuk keluar nggak? Ya enggak. Nggak bisa sama sekali. COVID itu ada. Tapi kita tuh perlu berada pada tahap, saya takut sama COVID. Saya tahu COVID itu ada. Dan saya menerima COVID itu ada sehingga saya pengen melakukan sesuatu. Kalau pasrah kan rasanya tuh, ya udahlah COVID ada, ya udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue kalau mau sakit aja, kalau mau ini aja, jadi nggak sehat. Jadi mindset yang perlu kita tegakkan adalah kalau misalnya perubahan itu sesuatu yang realistis, kita perlu terima dengan pemikiran apa yang saya perlu lakukan setelah saya menerima ini. Nah ini disesuaikan aja sebenarnya Bet sama kasus dan situasi masing-masing. Kalau misalnya terkait teknologi, apa yang perlu dilakukan biar kita juga keep up sama teknologi? Ya mempelajari dong. Kita belajar teknologi. Yang kedua, kita perlu discuss sama orang lain gitu ya. Karena ya mungkin orang lain memiliki kapasitas yang lebih canggih lah, lebih jago gitu lah sama teman-teman kita yang lebih jago teknologi gitu loh. Menarik Kak. Ya takut hadapin, tapi udah takut terus ya mesti tahu dan then menerima. Tapi udah menerima ya jangan setuju sih Kak, jangan pasrah ya, harus menerima berbeda sama pasrah. Iya, kalau pasrah tuh kayak ya udahlah gue ngikutin keadaan aja lah, tapi ya dari sini gue dapet insight sih Kak. Setelah menerima next actionnya juga mau apa gitu loh, maksudnya next actionnya mau apa supaya tahu nih ke depannya menghadapi perubahan supaya nggak kalah dengan banyak faktor ya, kita harus tahu ke depannya kita mau ngapain. Betul. Menarik.
Terus nih Kak, menurut lo, salah satu kuncian buat bisa ngadepin perubahan itu kan sebenarnya ada dari mindset ya. Ada dari mindset dan juga keberanian itu sendiri. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu bisa mulai numbuhin kedua hal itu, mindset dan juga keberanian. Itu tuh yang kadang orang ya udah takut duluan gitu loh. Overthinking gitu ya. Nah, itu kan bahasa anak-anak zaman muda, sekarang gitu, zaman now. Overthink, OVT gitu ya. Yeah. Gitu. Menurut penelitian ternyata ini dilakukan di US tapi ya ini culture-nya western. Ternyata 70%-an, 73 sampai 75% karyawan itu ternyata pernah mengalami chronically overthink. Overthink kronik lah gitu. Maksudnya apa? Ya emang berepisode-episode banget tuh. Lebih panjang dari One Piece tuh episode itu. Panjang banget tuh. Overthinkingnya iya lebih panjang dari Cinta Fitri gitu, you name it gitu ya. Jangan SD jadi loh. Iya, jadi emang ini common gitu 70%, tapi apakah sehat ya enggak juga gitu. Jadi cara kita menghadapi adalah emang mau nggak mau kita perlu belajar bagaimana untuk bisa yang namanya itu bahasa zaman now-nya sih mindful atau be present gitu loh. Kita menjalani yang sekarang. Ketika kita overthink kan kita menjalani di masa depan. Iya, padahal belum tentu terjadi seperti itu. Itu yang membuat kita takut. Karena kita merasa skenario gue ini lebih benar nih. Iya. Daripada apa yang gue alami sekarang. Kita lagi di kopi. Itu bisa aja Ibet tiba-tiba overthink. Padahal Bet, kita lagi gak ngapa-ngapain ya. Kita lagi ngopi doang loh. Gak ada apa-apa yang terjadi kan gitu ya. Jadi kita perlu back to the now. Balik ke sekarang gitu sebenarnya. Karena kalau kita gak memaksa seperti itu, kita berarti membiarkan diri kita terbawa ke arus overthinknya. Padahal yang bisa kita kendalikan adalah cara kita memanipulasi pikiran kita, cara kita berperilaku. Mungkin perasaannya kita nggak bisa kendalikan. Kalau kita udah overthink, sedih, marah itu nggak bisa kita kendalikan penuh. Tapi cara kita berpikir ketika kita udah tahu, oke, gue lagi ini berepisode-episode banget nih di kepala nih, gue lagi takut nih, tapi oke, gue harus back. Gue melihat apa mindful itu melihat yang sekarang. Saya melihat kopi, saya melihat gelas, saya melihat baju warna biru. Oke, kan kau tuh kembali sekarang tuh. Latihan tersebut membuat kita jadinya bisa menghandle nih. Jadi ke stop tuh tadi pikiran gitu. Tapi ini emang butuh training, butuh proses, butuh waktu untuk benar-benar memaknai. Oh, ternyata ini ya mindfulness ya. Saya kembali ke sekarang gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke sekarang, baru tuh kita plan dengan sehat ke depannya tuh seperti apa. Jadi nggak dibumbu-bumbui ketakutan yang begitu besar lagi. Nah, kadang tuh itu sih Kak, overthinking. Bahkan mata udah terpejam, tapi nggak bisa tidur karena mikirin hal gitu. Karena cenderung skenario yang ada di pikiran kita sendiri. Dan akhirnya kita terjerumus sama hal yang di situ-situ aja. Dan bikin kita nggak move forward gitu ke depannya itu mau seperti apa. Nah dari lu Kak, ada nggak sih masukan untuk membangun itu sendiri tuh kita harus gimana, gue harus gimana gitu loh. Kita menamakan itu kondisi ruminasi ya. Ruminasi itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang muter-muter aja di situ terus. Itu. Apalagi tengah malam biasanya mau tidur gitu. Bagi orang-orang yang putus cinta tuh belum bangun tidur, belum buka mata udah sakit gitu ya. Jadi yang sangat beda-beda kasusnya. Nah, untuk kita bisa melatih diri kita biar bisa menghadapi perubahan adalah kita perlu mengenali value atau tujuan kenapa kita perlu berubah. Gitu. Saya sangat merekomendasikan nih. Jadi untuk teman-temannya Ibet dan Ibet sendiri selalu menanyakan, oke, kenapa ya saya perlu mengikuti perubahan ya? Alasan untuk saya apa ya? Gitu. Bukan berarti nggak dapat alasan, berarti nggak berubah. Karena mau nggak mau dihadapi juga. Kadang tuh beberapa orang menghadapi tanpa ada alasan, tapi emang jadinya lebih nggak enak. Gitu. Untuk bisa bikin ini at ease, lebih easier. Itu kita perlu mengetahui oke tujuan saya adalah ini sehingga saya mau berubah. Yang perlu self talk berikutnya adalah dalam mengikuti perubahan saya perlu mempersiapkan luka-luka yang bakal saya hadapi nih. Stres-stresnya yang namanya pekerjaan itu pasti kita mengalami stres, nggak mungkin enggak. Iya, betul banget gitu. Apalagi mau mengembangkan karir, apalagi pengen bikin bisnis dan lain sebagainya. Kita perlu mempertimbangkan bukan rencananya saya bakal begini.
Tapi kita juga perlu ingat mempertimbangkan apa? Oke, kalau saya stres di sini saya melakukan apa? Ketika saya stres di sini siapa yang saya telepon? Ketika saya stres seperti ini apa yang akan saya perbuat? Kan gitu, itu lupa loh. Kadang kita memikirkannya padahal stres adalah respon yang pasti selalu ada. Ada dalam segala situasi, dalam segala hal, situasi dan segala untuk, masalah. betul, dan untuk beradaptasi kan kita beradaptasi sama stresnya. Gitu. Jadi dan tubuh kita dari atas sampai bawah adalah respon stres. Gitu ya. Mulai dari rambut rontok sampai kaki gemeter. Sakit perut gitu, sakit tenggorokan, batuk, mau pipis, gemeteran, semuanya itu respon stres. Tapi kan tubuh kita bisa ngehandle kok sebenarnya. Nah, kadang tuh kita lupa untuk memberikan keyakinan kepada diri kita kalau tubuh saya kuat kok sebenarnya untuk menghandle perubahan apapun ke depannya. Kadang kita lupa itu. Oke, nah berarti sebenarnya untuk yakinin diri mampu ya balik lagi ke mindset juga nggak sih Kak? Maksudnya mindset, itu dari pikiran kita sendiri dulu gitu loh. Di perubahan kita mau menanggapinya seperti apa? Maksudnya apakah kita terima dengan respon yang negatif kah atau sebagai satu respon baru yang ini adalah tantangan baru buat gue. Sebenarnya yang menarik tadi dari Kak Sibli cerita itu ya pertama kita tetepin dulu sih tujuan kita. Maksudnya kayak orang kerja aja kan pasti udah mikir dulu dong hari ini apa sih yang mau dikerjain. Di setting dulu nih poin A to-do list nomor 1 apa, nomor 2, nomor terusnya apa. Perlu masuk hari ini. Iya gitu, dari hal simple itu aja kan. Bangun jam berapa ya tetepin dulu tujuannya, bener sih. Kadang hal seperti itu hal-hal kecil yang kita anggap sepele yang pada akhirnya jadi ya udah air mengalir aja padahal sebenarnya nggak gitu. Tetepin tujuan. Menarik. Dan ini ada penelitian ya yang menarik sebenarnya. Jadi penelitian tahun 2020 ini mengatakan kalau company yang mendorong perubahan itu ternyata meningkatkan job satisfaction dari karyawannya dengan syarat ada social interaction atau orang yang menghadapi perubahan tersebut tidak merasa sendiri. Gitu. Jadi tips berikutnya adalah emang kita perlu memaksa diri kita juga untuk memiliki social interaction sama kolega kita. Ya, gitu. Jadi, ya apalagi di company ya kita kerja nggak sendiri gitu ya. Iya, kita nggak sendiri lah. Gitu. Dalam hal apapun. Menarik. Yes. Ya itu sih sama yang tadi aku balik sedikit mempersiapkan diri. Maksudnya tantangan itu banyak, apapun yang kita ambil pasti akan ada stres yang kita hadapi, gitu ya. Itu. Nah itu adalah sesuatu yang harus kita aware dan kita prepare. Maksudnya kita ambil yang baik menurut kita, bisa jadi ada challenge berikutnya kan Kak. Nah tinggal gimana kita ngeset nih, berikutnya kita mau ngapain ya, ngeset apa ya. Plan. Ya plan, itu sih menarik. Nah menurut Kak Sibli nih sekarang ya, strategi praktisnya apa sih yang bisa kita lakuin sehari-hari ya? Mungkin ya balik lagi sih ke yang tadi. Cuman strategi praktisnya nih yang bisa kita lakukan sehari-hari terus menerus untuk ngadepin perubahan yang bakal kita hadapi ke depannya. Strategi untuk mengatasi perubahan gitu ya. Strateginya aku pernah ngisi nih di satu company. Gitu. Satu company tersebut emang mengundang mengundang psikolog sebenarnya untuk bisa membantu terkait ini gimana caranya untuk bisa memanage stres. Jadi emang fokusnya waktu itu adalah stress management. Gitu. Dan insight-nya dari company tersebut adalah ternyata stres itu yang menjadi masalah di company tersebut, aku nggak tahu ya di Beth dan teman-teman ini seperti apa, tapi insight-nya dari company tersebut adalah saya selalu merasa ketika saya stres kerja, saya sendiri stres kerja itu. Saya sendiri mengalami itu. Saya teman-teman kayaknya pada santai, mereka kayaknya pada bisa menghandle dan lain sebagainya. Ya padahal kalau mau ternyata dari hasil diskusi, saya kira dia bisa menghandle. Ternyata dia barusan curhat kalau dia stres gitu. Lihat nggak gimana dinamika sosial di lingkungan kerja sebenarnya bisa saling support. Tapi jadi karena merasa sendiri, jadi jadi meningkatkan stresnya gitu ya. Ya strategi pertama emang meningkatkan kualitas
stress management menggunakan strategi sosial ini kedekatan sosial gitu. Kalau social awareness, kita berempati, kita mengetahui kalau saya tuh nggak sendiri dan ada juga nih orang yang mengalami ini. Gitu. Jadi curhat boleh kan Kak? Curhat boleh dong. Biar nggak stres sendiri gitu. Nggak apa-apa dong, silakan dipilih senyaman mungkin gitu ya. Iya. Gitu. Jadi satu stress management itu merupakan strateginya ya. Kemudian ada juga nih people management atau people management itu bagaimana kita emang bisa berkontribusi untuk membantu lingkungan yang emang bisa menghandle stres. Aku sih jarang banget nih Bet bilang bisa menghilangkan stres karena nggak tahu kalau stres itu bisa hilang. Iya, hilang sesaat, ntar pasti datang lagi. Iya. Tenang aja tubuh kita, kalaupun nggak ada stres dari luar, ini tubuh kita nih menua nih. Jadi bakal stres juga karena sakit, gitu anyway. Stres juga nambahin keriput Kak. Betul, akan tetap dialami ya sebenarnya ya. Jadi tapi yang kita perlu kenali adalah kita punya kontribusi kepada orang lain untuk membentuk cara atau strategi atau apapun itu untuk membantu mereka melewati stresnya. Namanya kontribusi ya, kita tidak mempengaruhi orang lain, gitu. Tapi kita berkontribusi dengan melakukan sesuatu untuk membuat ya stresnya paling nggak lebih reda lah, gitu. Jadi strategi berikutnya emang itu ada masuk di people management ya, atau manajemen emosi lah, gitu. Menarik sih Kak, share dikit nih. Sebenarnya mungkin salah satu stres ini masuknya apa ya, stress management apa gimana ya? Sebenarnya ya stres dalam kerjaan tuh pasti ada lah ya, pasti ada. Nah cuman sekarang ini Kak, aku tuh maksudnya bikin mindset lebih rilis, badan lebih rilis tuh larinya ke lari, benar-benar betul. Maksudnya ternyata itu jadi salah satu activity yang buat aku itu bisa melupakan sejenak stres aku loh. Gitu. Tapi itu menghasilkan sesuatu yang positif untuk badanku dan pikiranku sendiri. Mungkin bisa sih aku share ke teman-temanku juga tuh salah satu. Maksudnya banyak hal dan banyak cara untuk kita bisa itu tadi stress management ya Kak ya. Ya, dan yang dilakukan sama Ibet kan sebenarnya merupakan cara untuk menurunkan reaksi stres yang bentuknya fisikal, gitu. Dan itu bisa dilakukan. Olahraga itu terbukti banget, olahraga secara regularly gitu ya. Apalagi swimming, renang gitu, yang suka renang gitu ya, mungkin teman-temannya Ibet ya. Nah, bisa banget tuh ya. Itu ternyata signifikan menurunkan kecemasan, menurunkan stres gitu sebenarnya. Jadi tapi perlu diingat kalau cara-cara relaksasi, mindfulness dan latihan exercising, nge-gym dan lain sebagainya itu adalah distraksi sehat yang bisa melatih tubuh kita beradaptasi sama hormon happy juga, bukan hormon stres. Karena tubuh kita nih setiap hari karena kerja beradaptasi sama hormon stres. Jadi kita pengen situasi yang tubuh gue juga perlu nih hormon happy dan perlu dibiasain juga. Jadi perlu regularly ya, perlu mengulang lah perilaku yang mendatangkan hormon happy itu. Menarik. Ya, nah oke deh. Next nih Kak, berarti kalau untuk kitanya sendiri nih udah berani untuk memulai berubah, kemudian menghadapi perubahan, apa sih sebenarnya untungnya buat kita sendiri? Untungnya perubahan adalah kita mengikuti perkembangan zaman lah, itu nomor satu gitu ya. Karena kita jadi mengetahui ternyata saya bisa memenuhi kebutuhan saya sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang sekarang gitu. Apalagi dalam hal karir gitu ya. Ketika kita mengetahui teknologi atau bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan AI gitu ya. Bukan AI yang menggunakan kita ya, tapi kita yang menggunakan AI. Kan AI kan membantu kita gitu. Teknologi itu membantu kita, bukan menggantikan kita gitu. Ketika kita bisa menggunakan kan menjadi poin plus juga buat kita. Jadi menambah skill gitu. Dengan kita mendapatkan perubahan, kita juga membuat toleransi stres kita itu semakin tinggi. Maksudnya apa? Jadi kita nggak stres kepada sesuatu, kita nggak stres yang berat,
nggak langsung overthinking terhadap sesuatu yang kayaknya itu situasi yang wajar dan normal deh yang biasa terjadi gitu. Karena kita meningkatkan toleransi kita terhadap stres. Yes. Setuju. Gitu. Dan kemudian yang orang tuh bisa sangat amat ini influence kita ke orang lain secara nggak langsung gitu. Ketika kita mengikuti perubahan, maka orang lain bisa aja lebih paling tidak aware dengan kita dan lebih menghargai lah, karena kita bisa beradaptasi gitu, sehingga ya kita dinilai sebagai orang yang memiliki poin plus. Iya, capable dan sebagainya. Menarik sih itu. Justru ya dengan banyaknya perubahan di dunia ini, ya memang itu ya harus kita ikuti. Yang plus-plusnya kayak teknologi, ya ikutilah perubahan itu. Kalau misalnya ada sesuatu poin plus yang bisa diambil, itu juga jadi keuntungan buat kita sendiri, poin plus skillnya kita sendiri yang orang tuh bisa lihat, oh unggulnya si orang ini di sini loh. Menarik. Oke, nah teman-teman aku tuh juga ada yang nanya sih sebenarnya Kak. Kayak terkadang tuh memang mindset itu penting ya. Mindset itu penting untuk kelancaran pekerjaan. Namun kadang circle atau lingkungan kerja tuh nggak mendukung gitu. Nah, kira-kira solusinya gimana sih Kak? Circle lingkungan kerja seperti apa? Socially atau gimana mungkin maksudnya? Ya lingkungan sosial yang memang ketemu mungkin paling gampang ya teman kerja, peers gitu kerja ya, gitu. Bukan yang kayak lampunya tuh terlalu redup bukan, ganti dong bukan. gitu. Tapi kan lingkungan juga ya, lingkungan fisik gitu dan lingkungan sosial. Jadi ya, tapi itu penting juga sih secara psikologis tuh ada namanya psikologi kerekayasaan. Dia dia mempelajari bagaimana sistem lingkungan fisik itu mempengaruhi seseorang gitu. Jadi dari warna, dari kursinya, dari bahkan dari kertas yang digunakan, pemilihan tisu dan lain sebagainya, itu paling tidak menambah 1-2% dari emosi seseorang gitu. Moodnya orang tuh jadi bisa mempengaruhi lah. Jadi makanya kadang di salah satu klien saya ingat kalau mereka tuh emang berusaha untuk membuat lingkungan fisik mereka tuh lebih sehat lah dulu, meja kerjanya dan lain sebagainya. Lingkungan sosial kalau nggak mendukung, nah ini juga berarti sesuatu yang perlu kita lapangkan dada untuk balik lagi. Kita nggak bisa mengontrol dan nggak bisa menginvasi lah, nggak bisa untuk meminta ini dan itu. Tapi kita berusaha untuk request bisa, nggak apa-apa. Tapi yang menyakiti kita kan bukan request kita. Tapi ketika kita request, pikiran kita ada kita sendiri, ekspektasi. Pikiran kita sendiri, ekspektasi kita sendiri. Kalau ya kan saya udah bilang kayak gini, kok mereka tetap kayak gini. Iya. Gitu kan. Kan berarti yang menyakiti jadinya tuh ya kita sendiri, pikiran kita sendiri. Sehingga kita perlu melihat kalau lingkungan sosial itu adalah supporting. Namanya supporting kadang kita dapat, kadang enggak. Namanya bonus gitu. Ketika emang enggak sesuai sama apa yang kita mau dan kita merasa nggak adil, ya belajarlah untuk menghadapi ketidakadilan. Ketika kita kecewa sama orang lain, belajarlah untuk menghadapi kekecewaan. Menarik gitu. Sih Kak, menarik banget. Jadi sebenarnya itu harus mulai dari diri kita sendiri nggak sih? Makanya di depan tuh aku bilang tuh self awareness-nya ditingkatkan. Apa sih itu ya? Kuatin semua yang ada di diri kamu, kuatin semua yang ada di diri kita. Kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita apa. Saya perlu belajar apa, cara menangani stres saya gimana gitu, sehingga itu sangat penting gitu. Meanwhile kita bisa lah untuk berusaha juga terbuka dengan secara sosial gitu dengan orang lain. Mungkin saya nggak pernah cerita kali, makanya mereka menjauh, kayak ikutlah makan siang atau apa gitu kan. Itu usaha kita juga. Silakan lakukan itu, tapi ingat resultnya itu kita nggak bisa kendalikan. Hasilnya itu kita nggak bisa kendalikan, tapi jangan sampai hal tersebut menghambat kita untuk berubah, khususnya untuk diri kita sendiri. Betul. Ya. Berarti emang mesti mulai dari diri sendiri, ekspektasi juga ya disesuaikan dengan lingkungan kita berada. Betul. Gitu ya. Itu juga satu hal yang penting gitu. Ekspektasilah terhadap sesuatu, kita bisa berekspektasi, tapi ekspektasilah kepada sesuatu yang bisa kita kontrol atau kendalikan dulu. Contohnya apa? Gimana saya menyelesaikan
tugas saya. Bukan gimana cara biar dia menyukai saya. Wah, itu enggak susah tuh. Gitu ya. Benar. Tapi fokus sama tugas kamu dulu, itu yang bisa kamu kendalikan. Sisanya mungkin cita-cita dan angan-angan silakan kamu usahakan. Gitu. Ya. Menarik Kak, thank you banget. Terus tuh temen aku juga sempat ada lagi yang nanya, kayak kadang tuh emang benar-benar sulit banget nih untuk pikir jernih, pikir positif, balik lagi kan, pikir jernih, pikir positif saat pengen berubah. Tapi gimana sih caranya agar kita tuh bisa, yaitu bisa mulai pikir positif, mau berubah, gitu. Untuk bisa berpikir positif kita perlu mengetahui saat kita berpikir negatif itu seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak bisa langsung memaksa diri positif. Apalagi pada kondisi-kondisi yang emang itu memicu perasaan yang nggak nyaman atau berpikir negatif. Sometimes itu sesuatu yang wajar. Pertanyaannya bukan apakah saya berpikir positif atau negatif itu buruk atau enggak. Pertanyaannya bukan di situ. Tapi pertanyaannya adalah ketika saya berpikir negatif, apa yang akan saya lakukan setelah itu? Nah, lihat nggak gimana emosi atau pikiran negatif yang emang bisa kita kendalikan. Bisa nggak kita mengendalikan emosi itu datang dan pergi? Sekarang saya mau sedih, sekarang saya mau senang, sekarang saya mau apa? Enggak dong. Nggak bisa gitu. Berarti kita fokus ke dimensi yang paling bisa kita kendalikan dari diri kita. Dimensi manusia itu ada 3. Ada perasaan, ada perilaku, ada perasaan, ada pikiran, dan ada perilaku. Ya. Dan dimensi yang paling bisa kita kendalikan adalah perilakunya. Perilaku kita. Gitu. Ketika saya mau minum, saya udah nggak haus. Ya, di perasaan saya, pikiran saya nggak haus. Perasaan saya nggak ada tuh dahaga. Tapi saya minum aja. Karena buat menghargai misalnya atau buat apa gitu ya. Bisa aja. Jadi kita perlu fokus kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan, which is perilaku kita. Dan ini banyak kok orang-orang yang ternyata mempelajari ini, berjalan waktunya, berjalan dengan berjalan kehidupan mereka, usia mereka, itu banyak nih yang mempelajari. Ternyata saya cuma udah lakuin aja gitu ya. Nah, kemudian perasaannya terus mau diapain ya? Perasaannya perlu dikelola sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan meledaknya waktu itu gimana, negatifnya gimana, gitu. Misalnya pikiran negatifnya adalah, oke, kayaknya saya takut banget nih buat berubah. Gitu kan, pertanyaannya apa yang bakal membuat kamu berani untuk berubah? Lakukan itu. Misalnya kamu perlu nggak untuk mempelajari, ini perlu spesifik ya, misalnya dia mau berubah menjadi penanggung jawab apa, menjadi manajer atau menjadi apa gitu ya, kan lebih penanggung jawab lah. Berarti kamu perlu mempelajari gimana cara untuk mempertanggungjawabi ini kamu baca, kamu ini itu gitu. Kemudian diskusi sama orang yang udah berpengalaman. Kemudian yang ketiga, mungkin kamu memiliki rutinitas yang bisa membuat kamu tenang. Karena bisa aja ketidaktenangan kamu berasal dari hormon kamu yang membiasakan, yang terbiasa dengan itu. Jadi nggak ada apa-apa juga ya. Nggak tenang aja gitu loh rasanya. Negatif aja gitu loh rasanya. Jadi itu perlu kita kita address ya. Kalau kebiasaan kita juga itu mempengaruhi kita gitu. Kembali ke situ sih. Oke. Berarti ya mungkin selain dari kita berpikir untuk ya ke arah yang positif, mau berubah ayo, tapi jangan fokus utamanya malah bukan ke situ, tapi ya kalau misalnya memang terjadi situasi yang sebaliknya, itu ya udah hadapi aja, kita sesuaikan perilaku kita dengan keadaan itu. Betul, seperti itu. Dan emosinya jangan lupa juga dicari dengan mungkin lari, atau mungkin teman-teman kalau misalnya marah bisa mungkin teriak di bantal atau apa gitu. Cari pengalihan perilaku yang lebih sehat dan tidak merugikan buat orang lain dan dirinya, teman-teman Ibad dan Ibad sendiri gitu. Oke. Thank you Kak. Kemarin itu emang banyak banget nih yang curhat kegundah-gulaan. Panjang banget dah tuh. Nah, sama kadang tuh ketika mau melangkah keluar dari zona nyaman, kita sering terlalu overplan dan jadi takut sendiri sama apa yang bakalan terjadi. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa nge-planning dengan baik tanpa overplan? Overplan itu seperti apa coba contohnya? Overplan itu terlalu merencanakan gitu ya? Iya, semacam udah banyak agenda mungkin ya, mau ini mau itu, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi gini sih sebenarnya ya, ini menurut gue pribadi ya, ketika kita planning kita planning dengan matang, apakah itu overplan nggak tahu, gitu sebenarnya. Tapi kadang yang mengganggu tuh gini. Ketika kita udah planning ya,
barangnya jatuh nggak apa-apa, diambil dulu. Oh iya, ketahuan deh. Ya, jadi ketika kita udah planning gitu, yang biasanya sangat mengganggu bukan kita planningnya banyak atau enggak, bukan itu. Karena ketika kita planningnya banyak, kita harusnya punya banyak plan A, plan B, plan C dong, gitu ya harusnya. Dan itu apakah oke? Itu bagus. Bagus malah, ya. Tapi yang mengganggu adalah ketika kita merasa harus sesuai dengan plan. Padahal ingat, namanya perubahan itu kita butuh juga namanya fleksibilitas. Gitu. Sometimes ketika kita udah berubah nih, kita udah menuju ke sana, ada aja tuh hambatan yang merusak plannya. Dan kita perlu cari tuh plan. Kalau over plan harusnya udah punya plan lain dong. Gitu ya. Jadi bagus. Jadi kadang masuk lagi ke situ. Kadang terlalu memaksakan kalau plannya itu harus sesuai A, B, C. Sometimes kita perlu, kayaknya C dulu deh, baru B, baru A. Baru lanjut D, E, F, terus ntar berikutnya J dulu nih, baru H, baru I gitu. Kan kita perlu, itu overplan yang baik ya, yang sehat lah. Kalau kita masih melihat, oke, ada fleksibilitas di sini, dan saya mau mengajak rekan-rekan saya juga untuk melihat kita plannya seperti ini, kita usahakan. Jalankan seperti ini, kita haruskan, oke, jalankan. Tapi kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang nggak sesuai dengan plan, maka saya bisa handle kok, karena saya udah overplan tadi. Jadi sebenarnya bagus kalau kita terlalu banyak planning gitu ya. Tapi ingat, instead of planning, kita perlu doing kan. Nah, gitu itu. Ya. Itu yang kadang planning dijalanin. Tapi nggak menjalan. Belum tentu gitu kan. Iya, atau yang nggak sampai tuntas misalnya begitu. Jadi makanya dibutuhkan tadi mindful. Emang kita butuhkan sekarang apa? Kita plan aja yang menurut kita sekarang tuh kita lagi butuhkan. Jangan terlalu jauh karena bakal menyita energi kita juga gitu jadinya. Ya itu ya, maksudnya butuh perubahan itu kan ya, perubahan itu sendiri ya butuh fleksibilitas juga satu fleksibilitas sisi. Itu sangat ya. Plan A, plan B, plan C itu banyak bagus, tapi ya butuh ada trik juga gitu kan, disesuaikan dengan keadaan gitu ya Kak ya. Iya. Mungkin aku boleh menambahkan sedikit insight ya. Jadi terkait fleksibilitas kan banyak orang bilang terlalu fleksibel gimana ya? Enggak gitu juga. Fleksibilitas adalah kita stay pada satu plan tadi itu semaksimal mungkin, tapi fleksibelnya di mana? Ketika terhambat itu tadi. Kita punya cara lain untuk percaya sama diri kita kalau bisa ke-handle lah gitu sih. Ya. Gitu. Oke. Kayak tadi temen aku tuh ada yang mau nanya lagi sih Kak. Kalau menurut Kak Sibli sendiri, nah, kalau menurut Kak Sibli sendiri nih, ini ada ini sedikit ya pemirsa. Menurut Kak Sibli sendiri ya, gimana sih caranya mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas saat menghadapi perubahan? Nah, ini kan seperti yang barusan juga ada perubahan nih, harus action apa gitu ya. Seperti langsung dihadapkan gitu. Langsung dihadapkan pada sebuah perubahan, kita juga mesti sigap gitu ya, gimana Kak? Gue pribadi ya dalam mengatasi perubahan itu satu, emang gue selalu memilih mantra gue adalah ini. Satu mantranya adalah ini. Kalau mantra dari gue ya, ini cocok sama teman-temannya Bet atau enggak nih, nggak tahu nih. Cocok di lu juga Bet. Kalau gue pribadi mantranya gini, apapun yang terjadi di depan, pasti gue bisa ngehandle gitu. Yang pertama itu, yang kedua, kadang tuh gue juga ketakutan yang kayak aduh ntar terjadi ini, ntar terjadi itu gitu ya. Tahu nggak apa yang gue lakukan sama diri gue sehingga gue bisa lepasin itu semua dan tenang lagi sehingga gue bisa menjalankan plan gue. Apa Kak? Yang gue lakuin adalah ya kalau terjadi udah terjadi aja, bodo amat gitu. Iya. Gitu. Ya kalau mau terjadi, apa sih yang paling gue takutkan? Gue takut misalnya jatuh ke got gitu terus diliatin sama orang-orang malu. Ya udah, kadang tuh kepikiran kayak gitu sehingga gue tuh jalannya hati-hati banget nih. Tapi jadi nggak menikmati jalan, nah malah tersendat-sendat. Jadi gue gue bakal menjalankan plan gue. Kalaupun gue jatuh, ya udah sakit aja gitu. Habis itu ke dokter, habis itu ngapain? Habis itu gue malu 1-2 minggu udah selesai. Jadi gue tuh menerima apa yang pikiran terburuknya, terus kalaupun itu terjadi ya udah gitu. Nah itu ternyata itu cukup membantu sih. Itu cukup itu membuat gue tuh kayak agak melepaskan
apa yang belum tentu terjadi. Dan setelah 2 tahun 3 tahun juga nggak pernah juga jatuh ke got sih anyway. Jadi ya ternyata emang kita perlu menghadapinya dengan gitu juga. Iya. Kadang ya hal itu perlu juga sih Kak. Maksudnya kalau kita hati-hati banget, pelan-pelan banget, yang ada kita juga yang ngejalanin itu juga yang seperti Kak Sibil bilang malah tersendat-sendat lah, malah nggak menikmati lah. Ya udah ikutin aja, jalanin aja. Kalau ada satu kejadian yang muncul, ya udah nanti kan ada action baru, plan baru lagi yang perlu diambil, dan dipikirkan atau dilakukan dan gitu. Dan itu true confidence, true courage itu di situ. Nah, ketika itu kita dia. bisa tahu, oke, ketika saya berani itu, ketika saya tahu ada negatif positif, ketika saya bisa fleksibel nanti, ketika saya bisa plan. Benar. Terus kalau nggak sesuai dengan plan saya bisa fleksibel habis itu. Itu keberanian sejati seperti itu. Keberanian sejati bukan, berani tenang aja, baik-baik aja semua, nggak ada plan, nggak ada apa-apa. Enggak seperti itu. Kita harus menerima takutnya kita sehingga kita planning. Dan itulah keberanian sejati ya sebenarnya. Nah, itu dia. Courage. Kak, gila, insight-nya tuh banyak banget ya di sesi ini, gila. Dan kayak maksudnya di tengah perubahan yang banyak banget, mungkin ada yang nggak takut, mungkin ada juga yang takut gitu. Ya udah, mungkin yang nggak takut mah ya udah jalanin aja, hadapin aja. Tapi kebanyakan orang mungkin takut dengan perubahan-perubahan yang ada. Mungkin sih aku jadi nangkepnya ya semua tuh balik lagi ke mindset dan pikiran kita gitu ya. Bagaimana kita menghadapi perubahan itu sendiri gitu loh, tanpa perlu rasa takut gitu. Dan maksudnya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, resiko itu pasti ada. Belum tentu kita ambil plan A yang menurut kita baik nggak ada resiko. Kan gitu kan. Bisa jadi plan B yang nggak kita ambil, ya itu memang tidak ada. Ya segala sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Cuman yang gue tangkap sih ya semua balik lagi ke pikiran kita, segala sesuatunya bisa kita planningkan dengan baik, perubahan itu diikuti dan juga mematangkan diri untuk lebih berani menghadapi perubahan. Yes. Gitu nggak sih Kak? Dari Kak Sibil lagi ada lagi nggak nih kira-kira sebelum gue meninggalkan coffee shop ini nih? Udah mau tutup ya? Udah mau tutup nih kayaknya nih, mbaknya udah. Dari lo sendiri Kak, kira-kira ada ini nggak sih closing statement sebelum kita berpisah? Kalau gue pribadi ya memesankan ke Ibet dan teman-temannya, mungkin ingat ketakutan itu bukan tanda berhenti, tapi ketakutan itu tanda bagian dari proses. Berarti saya udah di dalam proses perubahannya, dan itu sehat. Itu tanamkan dan kasih tahu ke diri. Yang kedua itu kasih tahu ke diri, maksudnya apa? Afirmasi, ngomong terus sama diri sendiri. Karena beberapa situasi kita nggak bisa ngobrol sama orang lain. Yang kita punya di dalam kamar atau ketika kita lagi mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita adalah diri kita sendiri. Jadi nggak apa-apa, ngobrol lah, bangunlah hubungan yang baik dengan diri sendiri. Karena hubungan paling baik ya yang dimiliki manusia adalah dengan dirinya sendiri. Jadi ketika dia sendiri, dia merasa courage, berani, dia merasakan keberanian untuk saya bisa handle gitu. Kalau ada orang lain itu bonus buat saya. Tapi ketika saya lagi sendiri, saya juga bisa kok. Gitu. Jadi tanamkan kalau ketakutan itu bagian kecil dari proses yang nanti kita bakal mencapai ke sesuatu yang jauh lebih sukses dari sekarang sih ya. Thank you banget ya Kak. Aku tuh ngerasa kayak bener-bener ke charge kembali gitu loh. Bener-bener jadi kayak ya lebih berani lah untuk menghadapi perubahan-perubahan di depan apapun itu. Thank you banget loh Kak buat waktunya. Thank you buat kesempatan untuk sharingnya. Oke, sampai ketemu lagi. Mbak, thank you ya. Oke, thank you. Alhamdulillah, ada pelanggan juga hari ini. Semoga ada datang lagi ya pelanggan. Kan lumayan nih, jadi makin banyak deh target gue. Cek dulu nih, ada berita apa ya? Wah, Bintouch konsep baru. Wah, keren nih pasti nih. Jadi gak sabar deh ngeliat Bintouch.
Bagus juga Bay kafe barunya ya. Gimana menurut lu? Bagus nggak? Lumayan sih, kekinian banget ya. Kekinian skena banget ya. Skena, anak pantai, anak sore. Converse. Betul. Iya kan. Kerikil-kerikilnya nih Bay kurang nih. Iya, kurang kerikil sama nongkrongnya sebelum maghrib. Nah, biasanya. Sama kopi senja sama matahari nih kurang betul. nih di sini. Wan, ya. jangan ngomong mulu dulu. ya. Iya. Sore, Bang. Oh iya. Sore. Mau pesan apa? Mau pesen. Nanti aja kali ya? Nanti aja kali ya. Nanti Kita aja. mau ada ngobrol Nanti dulu. kita Mungkin ngobrol lihat dulu. menunya dulu kali ya. Oh, boleh. Iya, Kan? boleh. Siap, makasih Mbak. Makasih Mbak. Ya. Aduh, Gimana Wan? Bay? Keadaan lu hari ini sehat? Gua bulan ini agak overthinking nih. Overthinking? Iya. Apa overthinking? Iya, banyak pressure, Oh, tanggung jawab. tanggung jawab dari kantor gitu ya misalnya? Enggak melulu dari Oh, kantor. nggak melulu dari Iya, kantor ya. nggak semua dari Kebanyakan kantor dari luar. masalah. Iya, Iya. iya. Intinya digabungin lah. Oke, gitu. digabungin. Tapi ada persenan dari kantornya ya? Ya ada sedikit. Ada sedikit Oke, ya. baik. Tenang aja. Itu kan lu. masalah kehidupan lah. Tenang aja. Tenang. Oke, tenang aja. Kenapa Kali tuh? ini gua kasih lu acara yang paling bagus nih di Linknet. Nah, lu janji bakal happy nggak nih berarti? Happy dong. Happy ya? Pasti happy. Oke. Ini ada Project Thanks dari Linknet by Project Thanks. Project Thanks. Project Thank You berarti. Project Thank You namanya. Apa tuh maksudnya tuh? Ya, project dibayar thank you, by. Dibayar thank you. Dibayar thank you lah, Maksudnya terima ngebawain kasih. kayak gini, Mm-mm. dibayar thank you. Dibayar terima kasih, thank you. Kok gua ada transparan ya? Lu ada? Kok gue thank you doang nggak? Oke. Ini masalah pribadi nih kalau ini ya. Nanti kita klarifikasi lagi ya. Waduh. Langsung aja deh Wan, Waduh, ke waduh, acara yang lu waduh. mau bawain, katanya happy-happy, acara apa tuh Oke, kira-kira? baik. Ini seperti biasa ya, Linknet ini kan kalau ada ngopi-ngopi begini santai, Linknet itu perusahaan yang sangat loyal. Sangat loyal. Sangat Contohnya? loyal. Contohnya saat ini nih Oke. memberikan kuis, Mm-mm. ada hadiahnya dong pasti. Nongkrong, Ngopi, ada kuis, ada hadiahnya. Kuis ada hadiahnya. Kerja, depan meja, Iya, masuk, kuis, dapat hadiah. dapat hadiah. Oh, Jadi alah. semua itu ada rewards-nya dari Linknet. Ada rewards-nya? Ada rewards-nya. Contohnya seperti sore Oh, hari berarti ini. Linknet paling loyal ya? Loyal banget, Bay. Jadi buat Bapak Ibu First Squad semuanya, Ya. saat ini kita berada di sesi kuis Mentimeter. Oke, kuis Mentimeter. Namanya kuis Mentimeter. Tahu nggak apa? Gua tahu. Apa? Mentimeter itu nggak asal diambil Wan. Oke. Ada singkatannya. Waduh. Ada kan Mentimeter kan? Oke. Men, apa men? Menjawab di luar nalar. Oke. Terus? Tiati jawabnya. Oke. Me. Menjawabnya sesuka hati. Sesuka hati. Terakhir. Terlalu susah untuk dijawab. Iya, Mentimeter ini ya Bapak Ibu. Betul. Jadi singkatannya sesuai dengan apa yang kita mau bawain sekarang. Kita spill sedikit kali ya. Oke, silakan Ini Wan. soalnya bukan sembarang soal Bapak Ibu. Ya. Ya, soalnya ini di luar nalar Oke. dari soal-soal biasanya, Bay. Di luar nalar dapat hadiah. Oke, ini Keren spill banget sedikit sih. ya. Pokoknya Oke, Bapak boleh. Ibu nanti kalau ada soal dan jawaban, pilih Ya. jawaban yang di luar nalar gitu Oke. ya. Pasti itu yang mendekati jawabannya. Oh, berarti kita semacam kuis extraordinary nih. Extraordinary, betul. Ya. Ya, kita mulai saja. Boleh. Ibu Menti sudah siap dengan kuisnya? Ya, Ibu Bapak Menti sudah siap, dipersiapkan. Untuk Oke. Bapak Ibu First Squad bisa untuk di-scan ya, gunakan gadgetnya. Sudah muncul ya di layar Bapak Ibu Ya. First Squad? Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing, tinggal di-scan yang ada gambar rumit gitu ya. Iya, yang ada Di kotak, barcode ya. Yang gambarnya barcode. agak rumit memang, kita nggak bisa jelasin itu. Aduh, boleh nggak, Bay? Berhubung banyak galak, boleh nggak ya? Kayaknya belum ada kopi gratis. Oh iya, boleh, silakan Pak. Semuanya boleh ikut, boleh ikut. Ayo Bapak Ibu nih hadiahnya nggak tanggung-tanggung ya. Betul, Wan, berhubung hadiahnya juga wah, Ya. Linknet loyal juga. Wah, hadiahnya wah. Wah banget nih. Tapi Oke. kita nggak bisa jelasin di sini gitu Oke, ya. oke. Dan tak lupa juga Bapak Ibu harus isi sesuai dengan nama lengkap. Nah, itu paling benar karena kalau namanya tidak lengkap, Betul. Bapak Ibu tidak dapat memberikan Nah. hadiahnya. Jadi kita sulit nih. Misalnya nama alien kan? Ah. Nama alien siapa nama karyawan Betul. alien kan nggak Misalkan ada, gitu. nih, Ah, gua ikut. betul. Nama asli kan Bayu. Bayu. Gua tulis QB. QB. Nah, orang bingung. Ya kan? Jauh banget. Jauh itu. kan kayak film Iya. Naruto kalau Jadi gitu. Bapak Ibu isilah kuisnya Betul. namanya ya. Namanya sesuai dengan nama asli Bapak Ibu. Dan tak lupa juga ketika nanti jadi pemenang, Mm-mm. habis ngejawab pertanyaan-pertanyaan sulit Oke. yang memang sudah disaring ya secara spesifik untuk acara ini gitu ya. Oke. Dan tak lupa juga kalau udah menang di screenshot. Ya.
Di Gitu. screenshot bagi pemenang ya. Betul. Ini kita ambil pemenangnya berapa orang nih? Pemenangnya itu kita ambil adalah kenapa? Matanya jangan kanan kiri. Iya, jangan nembak begitu. Saya mau jelasin dulu ya. Iya. Nggak, saya ngerti kok. Oh, ngerti Saya ya? udah briefing, udah persiapkan. Jadi Ini. kita akan berikan Bagus. ke 5 orang terpilih, Yes. tercepat dan tertepat. Ya. Gitu. Ya. Dengan kuncinya tadi, Bay. Ya. Jawabnya jangan jawaban yang benar. Betul. Ini jawaban di luar nalar. Betul. Di luar apa? Nalar. Nalar. Bukan di luar nulur, bukan. Iya. Bukan. Ini udah berapa banyak nih? Oke, coba dicek dulu nih Wan. Wow, udah yang udah. masuk berapa nih? 50 Ya, ribu 58. 58. 58 Ayo ya. Bapak Ibu, ini sayang banget nih kalau nggak Betul. dapat kuis. Betul. Ya. Hadiahnya gede. Ya. Sore-sore hari Senin hampir awal bulan gitu ya. Udah cair. Udah cair kemarin. Kan ini bisa menambah sedikit Bisa lah. menambah Bisa ya. menambah. Betul. Beli Jadi bagi kopi. Bapak Ibu juga yang lagi sibuk gitu ya, bisa refreshing sejenak Ya, ya kan, buka gadgetnya, buka gadgetnya. scan gambar yang rumit di depan Scan gambar. ya. Nanti Nggak langsung cuma- diarahkan. Enggak cuma gadget sih. Nggak cuma gadget ya? Pak Bayu ya. Iya. Jadi dari laptop Bentar, juga sebentar bisa. Pak, kok jadi panggil Pak? Kan kita teman. Iya, iya. Mas aja Bang, Iya, Mas langsung Bayu. nama. Jadi nggak cuma dari gadget Bapak Ibu, Ya. dari PC atau laptop masing-masing juga bisa ya. Masukin kode, buka dulu website Mentimeter, masukin kode yang tertera. Ya. Kemudian tulis nama lengkap Bapak Ibu semuanya. Gitu. Yes, betul sekali Wan, dan sekarang sudah ada peningkatan yang masuk. Sekarang sudah ada 80 Oke, 80 ya. gitu ya. Makin menanjak terus ya. Terus menanjak terus. Memang Oke. beda 2 detik aja naiknya bisa banyak Wan. Oke. Bapak Ibu jangan salah nih, FYI nih, Bay. FYI ya. Ini paling Kalau penting. FYI berarti kata lainnya kata-kata era sekarang ya. Ya, apa? YTTA. Bukan. Oh, yang tahu-tahu Yang aja. tahu-tahu aja, betul. FYI for your information Oke, nih, Bay. kenapa tuh Wan? Dulu kuis ini Mm-mm. untuk mengetes presiden Amerika. Hah? Dulu presidennya harus ngetes ini dulu. Calon Calon presiden presiden. ikut kuis. Iya, Selesai. selesai. Menang tuh kuis. Menang kuis. Jadi. Nggak langsung jadi. Oh, nggak langsung jadi, Itu percuma ada dong. pidato dulu. Oh, Ada alah. debat. Jadi banyak. Tapi salah satunya ini adalah kuis ini untuk menentukan siapa presiden Oke, Amerika. berarti nggak ada ngaruhnya kuis ya kan? Nggak ada ngaruh. Oke lawan, tanpa berpanjang lebar. Kita langsung Gimana? aja ke kuis ya. Langsung, Nanti kita sikat. bacain ya. Oke Bapak Ibu First Squad, silakan dipersiapkan. Oke, ada 5 soal ya. Yes. Questions ones of 5. Jadi Oke. ada 86. Players ready. Ayo naik terus. Oke, Naik Wan terus. kalau ada bacaan bahasa Inggris lo yang handle ya. Ya, oke, siap. Ya, Oke. Oke, soal Oke. pertama, hewan laut yang jalannya miring dan bersembunyi di batu atau pasir biasanya disebut Itu dia. ada lagi malu, ada kepiting, ada banyak pikiran dan bintang laut. Nah, kira-kira apa nih menurut lo, Bay? Nah ini kan tadi dibilang ya. Iya, Pertanyaan, kuncinya adalah kunci. yang di luar. Ini dia. Ternyata yang paling banyak ya. Ternyata yang paling banyak. Berarti Wan, bridging yang kita mulai Oke. itu masuk Wan. Masuk ya. Oke, next berikutnya. Next soal kedua. Kepiting jawabnya ya. Oke. Oke, kita lihat Ya, leaderboard. selamat leaderboard teratas jatuh kepada Pak Agung. Pak Agung Lesmana, Lesmana. yang paling cepat dan Oke. jawabannya benar. Ya, ingat 5 peserta terbaik. Betul, yang kita Lucky, ambil. Wolfmaster, Nah, Umbrel, gini-gini Skids. nih, kasih nama Lucky. Wolf Master. Betul. Kita, nggak tanggung jawab ya kalau Betul, hadiahnya nggak nyampe ya. Jangan lupa di nanti screenshot ya. screenshot dan kabari kita Oke lagi. Wan, gitu. kita Oke. next aja ya pertanyaan ke selanjutnya. Oke. Sekarang coba gue yang baca ini Wan. Ini Oke. kayaknya seru nih pertanyaan Silakan, yang Mas. kedua Bukan nih ya. bahasa Inggris ya? Oke, jangan lupa diisi namanya, Oke. pakai nama lengkap gitu ya. Lengkap betul. Nama sesuai KTP ya. Betul, nggak usah panjang-panjang juga. Nggak usah panjang. Nanti bisa kalah gara-gara ngisi nama lengkap. Iya, iya. Habis waktu ya. Iya, habis waktu. Oh iya, iya. Kira-kira kasih yang ini Oke, aja. next. Oke, next. Ibu Menti, Kita silakan. ke question number 2. Oke, good. Ya. Seorang barber mencukur rambut pelanggan dengan bukan. Nah, ada cukur, Ya, oke. gunting, gantian sama pelan-pelan. Langsung jawab semua ini, gampang Yes. banget deh kayaknya. Kalau Seorang gua barber yakin sih Bapak Ibu First Squad ini udah langsung Langsung. kalah. Karena jawabannya itu yang paling rendah. Adalah gantian. gantian dong. Betul. Kalau bareng-bareng rusak semua rambutnya. Harus satu persatu. Betul dong. sekali. Iya. Ingat ya Bapak Ibu ya, extraordinary ya. Extraordinary Out ya. of the box. Out of the Bahkan box, betul. out, segala out, semuanya out pokoknya keluar Out, di luar out ya. di luar out pokoknya. Oke, lihat leaderboardnya.
Untuk soal nomor 2, apakah Pak Agung sayang sekali Pak Agung turun ya. turun. Si laki memang bener-bener laki Yes, ini. sekarang ada ibu ataupun bapak laki. Ya. Ya. Ada Joko Azari, Ya. ada Agung Lesmana. Ya, ada Pak Nurdin. Nurdin yang ya dong. Maaf ya Pak. Aduh. Maaf ya Pak. Iya, ada siap. Pak Nurdin jadi. Ada Pak Nurdin ya? Iya. Oke. Oke. Semoga Pak Nurdin bisa next terus ya. Next terus. Pak Laki juga. Next. Yes. Soal nomor 3, Ibu Menti. Silakan Wan. Mainkan. Tulis nama lagi. Oh udah, lanjut. Soal nomor 3, mie ramen adalah makanan khas yang berasal dari. Nah, Udah jelas ini mah. udah jelas ya. Ya kan? Ada Jepang, Iya. ada Nihang Mantapu, tepung ranji, Iya. tepung mentah. Nah, ini pasti di luar nalar juga nih jawaban. Kan- Nggak mungkin Jepang Nggak dong. mungkin dong. Ya kan? Benar. Pasti mie ramen berasal dari Ya. tepung mentah. Tepung baru mentah. diolah. Karena kalau udah mateng, bukan ramen namanya. Apa namanya? Iya. Saya belum nyiapin. Mohon maaf. Satu-satu. Iya. Oke. Maaf ya. Kita lihat leaderboard. Iya. Soal nomor 3. Aduh. Tolong bacain Pak Wan. Laki, Pak Joko. Oke. Aduh. Pak Nurdin juga nggak kelihatan nih Udah namanya. nggak kelihatan ya. Aduh, gara-gara lu nih, Bay. Enggak dong. Ardi Sigar, Arkom, Bu Lenria. Ini Bu Lena ya kayaknya ya. Paling Iya. cepat jawabannya. Betul. Oke. Ordal ini. Oke, Laki masih memimpin di urutan pertama. Yes. Baik, Kita next aja Wan ya. Next soal nomor 4, Oke. silakan. Lanjut. Question number 4. Ya. Agak bilingual Yes, sedikit sir. ya. I see. Noted. Saat syukuran biasanya kita menyediakan Ayo, nyediain apa nih? Ruangan pasti. Kue udah pasti. Nasi pasti. Pemuka agama. pemuka agama. Pemuka agama nih. Ingat. Apa tuh? Nggak boleh ngasih tahu dulu. Nah, udah ada jawabannya. Si tumpeng. Betul. Si tumpeng Karena ya? kalau syukuran doang, Heeh. ya kan? Iya. Ruangan ada, Heeh. pemuka agama ada, Oke. kue ada nih. Oke. Tumpengnya nggak ada, bubar Wan. Oh iya, betul ya. Ya Itu yang paling bubar. penting. Itu. Orang datangnya gara nasi Nah, ya. ada iya, orang iya. niat datang, ya Oke, kan, oke. nggak ngomong, padahal nasi tumpeng jadi tujuan utama. Oke. Kalau ruangan bisa di luar kali ya. Oke, nggak mesti ada betul. ruangan. Oke, next. Soal terakhir ya. Ya, terakhir. Ayo baca bareng, Bay. Oh, Oke. kita lihat leaderboard dulu. Leaderboard dulu, siapa nih yang akan naik? Satu orang. Wah. Bener. Emang soalnya gila nih. Makanya orang bisa jawabnya jadi presiden sih. Betul. Amin ya. Betul. Makanya berhubung tadi kita ngebahas masalah ini ya, kita stres ya kan, overthinking. Semoga dengan adanya ini Tambah overthinking. tambah Iya dong. jangan Tambah dong. Ya. Kan overthinking jadi batu loncatan. Oh, iya, supaya iya. kita bisa nemuin masalah-masalah, Betul, betul. solusi-solusi dari masalah Wih, gitu. Maaf Pak, kita lanjut. Oh, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Mohon maaf. Oke, Kira soal udah topik terakhir kedua. nih, Iya, penentu lanjut. ini. Ya. Laki masih memimpin nih. Soal nomor 5 Ya. dengan 7. Oke. Ayo Wan, Baca, silakan. Bay. Tadi kan udah saya Wan. Lawannya gemuk. Lawannya gemuk. Nah, Nggak gampang mungkin sekali nggak tuh. mungkin ini dong, nggak mungkin salah kan? dong. Nggak mungkin kurus kan? Kurus, Kurus, kurang gemuk. Takutlah kalau lawannya gemuk, lari aja. Nah, Kalau gue mending lari dah. lu Kalau mending lari. gua, lawannya gemuk kan? Oh, Lu apa? kurus dong. Lu lihat jawaban kan? Ada tadi? enggak lihat jawaban. Walah. Mas, Nah, inilah ujiannya. Ujian ini. Satu insight Satu. yang kita bisa dapat. apa tuh? Sebelum insight kita bacain dulu ya. Oke. Iya, siap. Leaderboard kita Leaderboard lihat. dulu. Nanti. Kurus rupanya jawabannya ya. Nah. Memang di luar nalar. Dari 800 orang Dari 800 yang berpikir orang. cuma 2 yang benar. Iya, 3. Oh, 3 doang ya. 3 yang benar. Waduh. Rindu Binsar. Oke, selamat, kepada Ibu Rindu atau Binsar. Bapak ya. Panggabean ya. Tanpa dipikir-pikir ya. Ternyata yang tidak ada namanya dia teratas rupanya menjadi pemenang. Betul Itulah sekali. jadi pelajaran kita baik. Betul sekali. Kalau Jadi kita berada di bawah terus ya, Ya. siapa tahu kita menjadi di atas. Oh. Karena bumi itu selalu berpijak. Bukan. Maaf. Ya. Oke. Oke, tadi 5 pemenang udah di screenshot. Ibu Menti sudah ya? Ya. Nanti Bapak Ibu First Squad yang berhasil memenangkan kuis sore hari ini, kuis yang sangat extraordinary ya. Sangat. Bisa screenshot dan lapor ke teman-teman di sini di panitia ya. Ya. Atau lapor ke mana? Mbak Heni ya. Betul Mbak Heni sekali. Dari Human Ke Capital. tim yang bertugas ya. bertugas. Iya. Ada di sini ya, di bawah sini ya. Yes. Nanti bisa lapor aja. Jangan Biar jangan editornya ngide aja. pusing, biar Betul, editornya ini bikin pusing, editor udah. pusing aja. Pokoknya
gampang kok kan sering ngikut yang sebelumnya juga. Oke. Pasti tahu cara lapor. Jadi yang pasti syaratnya orang Linknet, harus orang Linknet dong. Apa lagi, Bay? Jadi abis kuis ini kan kita dapat insight pastinya. Oke. Tadi udah ngobrol juga, kita kuis juga ya kan. Kita agak merenung sedikit lah. Gitu. Jadi insight-nya abis kuis ini apa tahu? Pertama, overthinking. Yang kedua, problem solving. Yang ketiga apa? Apa tuh? Belum nyiapin nih. Belum nyiapin lagi nih. Ini menembak aja. Mohon maaf ya Bapak Ibu Persekuat ya, emang agak kurang siap ini. Gitu. Oke Wan, jadi selamat dulu buat para pemenang ya. Selamat. Buat selamat. Tepuk tangan dulu. Hadiahnya tahu berapa? Hadiahnya pasti nggak buang kaleng-kaleng dong. Bukan kaleng-kaleng. Kalau ingat nggak mungkin kaleng. Nggak mungkin kaleng-kaleng. Kaleng pasti duit. Yes. Ya kan? Tahu kan berapa? Masa nggak tahu? Tahu dong. Ya hadiahnya sekian lah ya. Hadiahnya jadi sekian Bapak ya. Ibu supaya kaget ya. Hadiahnya itu bisa lah buat hidup ya. Ya bisa dong. Tergantung masing-masing nih. Betul sekali. Ya kan? Ya, tergantung masing-masing. Gitu. Oke. Bang, nih beli nasi uduk di Mpok Mijan. Cakep. Abang cuma duduk-duduk nggak jajan-jajan nih bang. Ya mau pesan elah apa? Mbak. Balas Bay, sikat. Balas kali ya? Sikat. Makan pepaya sama kue tar. Cakep. Iya sebentar. Ya. Gimana nih mau pesen nggak Bay? Oke Wan, masa kita nongkrong, kafe udah bagus, udah Iya. tinggal masa nggak pesan. Betul. Kita pesan yang banyak, Oke. tapi Apa tuh? ada pinjam dulu 100. Aduh Bay, gue juga nggak ada nih. Oh lu ada juga? Ya udahlah kita cari alasan supaya keluar dah. Gimana? Kita ngopi di Starling aja. Starling nggak? Starling aja Yaudah, sambil- kita Starling aja. Bang, mohon maaf ya. Mohon maaf ya Mbak ya. Kita lagi nggak ada duit nih. Oke, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Kita sapa dulu Bapak Oke, Ibu Persekuat. terima kasih Bapak Ibu Terima Persekuat kasih yang sudah hadir dan di sore hari ini. dan tak ngopi lupa bareng. juga untuk berpartisipasi di ngopi bareng selanjutnya. Ya. Dan sebelum penutup kita Bakwan ya. Bakwan tahu kan? Tahu. Mbak, Bayu, Ya. Kak, Kakak, Oke. Wan, Wawan. Oke. Berarti apa? Bayu, Kakak, Wawan. Nah betul sekali. Jadi kita tim untuk bawain kuis Bakwan ya namanya. Namanya Bakwan dan tak lupa setiap penutup kita akan kasih pantun. Oke, sikat Bay. Oke, kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada kuis ngopi bareng datang, Cakep. yuk kita datang kemari lagi. Cakep. Iya. Dadah. Thank you. Thank Bye. you.